kembali lagi di talk show Indonesia Autovaganza. Kali ini kita akan membahas tentang camper van. Ini sebuah gaya hidup yang masih berhubungan dengan otomotif dan tentunya ini sangat menarik. Untuk itu kita nggak perlu berlama-lama, akan mengundang Om Jen dan Mbak Nisa dari Gajah Camping. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mendukung acara Indonesia Autovaganza nih yang 2024. Kita akan membahas tentang camper van, tapi ini kan mungkin bagi saya nih, ini camper van ada hal yang bukan yang baru ya, tapi pasti ada orang yang mungkin belum tahu tentang camper van. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai apa sih itu camper van dan gimana sih itu camper van bermulanya gitu. Baik, sedikit sekilas tentang camper van. Jadi ini suatu hobi bagi para pecinta alam sebenarnya. Jadi pecinta alam itu banyak ya. Ada yang ke gunung, ada yang ke laut, ada yang ke darat, ada yang udah udara sebenarnya. Nah, ini namanya camper van. Jadi pecinta di otomotif yang suka berpetualang. Outdoor ya, Outdoor. activity outdoor ya. Iya, betul. Intinya di situ. Ini sebenarnya tren ini mulainya kapan sih Om? Terutama untuk di Indonesia kali ya, untuk di Indonesia sendiri ini tren seperti camper van ini sejak kapan sebenarnya? Kalau dilihat dari sejarahnya, camper van ini kurang lebih 5 tahun yang lalu sudah mulai tren, terutama dengan adanya camper van Indonesia. Itu 2019 kalau nggak salah. Dan makin mengindonesia setelah adanya COVID. Kok bisa tuh COVID malah jadi besar ya kenapa? Iya, kenapa? Karena orang dikurung di rumah. Dan nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke hotel. Solusi utamanya ngabur, ngacir ke gunung gitu ya. Tanpa ada peraturan distancing ya. Distancing ya. Betul. Oh, artinya dengan camper van di masa COVID itu lebih private mungkin ya. Jadinya lebih aman kali ya. Oke. Betul sekali. Jadi tanpa kita disuruh atur jarak, atur sosial, nah memang kita camper kan udah di jauh-jauh gitu ya. Jadi terjadinya mungkin penularan COVID saat itu akan sangat-sangat dihindari. Oke. Nah, kalau kita lihat di display ini udah banyak nih camper van ini kan beragam nih Om. Sebenarnya yang bisa disebut sebagai camper van tuh apa sih, seperti apa? Apa ada spesifikasi khususnya kah? Atau mungkin ada ya ini yang harus dipakai nih ya, ini harus ada maka bisa disebut camper van gitu. Ya, pertanyaannya buat saya. Jadi camper van itu sebenarnya suatu kendaraan yang dimodifikasi. Pada intinya adalah kita parking, terserah mau tidur di dalam mobil, tidur di atas mobil, atau tidur di samping mobil. Pilihannya ada 3 sesuai dengan kebutuhan. Tinggal mau nyamannya aja ya. Tinggal cari nyamannya. Nah kalau kita lihat nih kan banyak yang dimodifikasi dengan gaya-gaya yang unik nih Om. Ada yang di towing, ada sebenarnya kalau kita misalnya saya nih punya mobil misalnya, terus saya naik mobil nginep di suatu tempat seperti Om bilang parkir, itu udah bisa dibilang camper van belum? Iya, pada intinya kan camper van itu kan van yang digunakan untuk camping sebenarnya kan. Nah, kita mau parkir di mana saja. Yang penting ada satu lokasi yang memungkinkan untuk kita parkir dan kita bisa tidur baik di dalam atau kita pasang RTT, rooftop tent di atas kendaraan, atau kita pakai tenda di bawah tanah di samping kendaraan dengan menggunakan side awning. Side awning ya. Kalau bahasa lokalnya atap di samping ya gitu ya. Iya, atap samping lah gitu. Oke. Nah kalau ini Om, ini kita balik lagi terkait aturan nih Om di Indonesia, tahu sendiri lah. Nah untuk camper van sendiri sebenarnya ada aturannya nggak sih Om? Atau by legalitas deh? Apalagi kalau kita lihat ada Chevrolet ini yang belakangnya malah VW ya. Itu di towing kan, Ya itu gimana Om kalau di jalan? Legalitasnya seperti apa atau ada aturan seperti apa? Saya kira sih dari regulatori, dari terutama Departemen Perhubungan ya. Betul. Akan memberikan aturan-aturan yang memungkinkan kendaraan secara aman
dan safety di jalanan. Terutama pada saat kita menuju lokasi camping kan mesti kita melalui daerah-daerah yang publik, daerah umum. Nah, spesifikasi kendaraan tentunya memang diatur melalui peraturan di perhubungan. Jadi kalau ada yang melebihi dari spesifikasi yang standar, tentunya kita harus berhubungan dengan bagian regulatori. Oh, berarti itu memang tetap butuh surat-surat dan sebagainya, Om ya? Karena kan ini kan mungkin miripnya seperti komersial di mana harus ada uji kir gitu atau? Betul sekali. Jadi contoh barangkali di sebelah ini ada Hilux Serangga itu. Betul. Itu saya kira developernya maupun juga karoserinya sudah berhubungan dengan bagian yang berkepentingan untuk mendapatkan sertifikasi layak di jalan dan bisa digunakan secara umum di publik. Artinya semuanya perjalanan jadi nyaman lah ya karena regulasinya oke dan mobilnya memang mendukung juga Om ya. Ini kan sebuah tren memang kalau tadi Om bilang 5 tahun ya dibilang baru ya dibilang lama ya juga sebenarnya. Nah sebenarnya perkembangan tren camper van di Indonesia itu sebesar apa? Kalau yang saya tahu paling dekat dari Indonesia itu New Zealand. New Zealand itu budaya camper van-nya tinggi sekali. Bahkan udah jadi industri Om. Ya, nah kalau di Indonesia sendiri seperti apa nih Om? Kalau kita komparasi dengan negara-negara luar ya, terutama kan camper van di daerah Australia sana ya, termasuk New Zealand itu memang sudah lebih dahulu daripada kita. Yang lebih penting lagi bahwa medannya agak sedikit berbeda dengan counter daripada negara kita ya. Kalau di New Zealand itu lebih banyak padang savana ya. Oke. Padang savana. Jadi di sana itu lebih banyak konsepnya adalah motorhome. Motorhome itu boleh dibilang dalam satu mobil itu memang udah di set up semua dan orang akan menggunakan semua fasilitas yang ada dalam kendaraan yang digunakan. Jadi kalau kita di sini di Indonesia kan lebih banyak main ke gunung atau ke pantai ya, agak beda konsturnya. Nah kalau di New Zealand itu banyak menggunakan trailer mirip dengan yang gajah camping yang ini di depan. Ada trailer di belakang yang digendong oleh kendaraan di depannya. Kenapa? Karena kalau di sana itu kan daerah dataran rendah dan banyakan campingnya di sekitar danau-danau ya. Kalau kita danau agak jarang ya, jadi banyakan view-nya city view atau gunung ya. Jalannya mungkin juga datar-datar aja kali Om di. Betul. Oke. Kita beralih sedikit nih ke Mbak Nisa ini katanya 4 tahun ya betul ya? 4 tahun. Iya betul. Tadi bercandanya hidup di jalan katanya. Iya. Itu, alias di camper van-nya. Itu gimana ceritanya? Saya mulainya dari tahun 2019 waktu itu. Awalnya juga dulu seperti yang Om Jens bilang dari pencinta alam, backpacker, udah makin berumur makin malas buka tenda. Jadilah mobil gitu dan kebetulan emang karena bekerjanya di event, jadi memang banyak keluar kota. Jadi saya pikir waktu itu, wah saya di rumah juga nggak pernah di rumah gitu kan. Seringannya juga tidur di mobil, jadi ya udah deh bikin aja gitu. Jadi di tahun 2019 itu saya mulai dari Sumatera dulu karena sambil kerja di situ di sana masih dengan kondisi mobilnya yang seadanya. Jadi seadanya belum ada. Itu gimana dulu nih? Seadanya tuh belum dimodifikasi. Oke. Jadi cuman cuman baju aja di belakang, habis itu tidurnya masih meringkuk gitu. Jatuhnya kayak kabur dari rumah ya? Iya, kayak nggak dibukain pagar. Gitu. Baru dari 2019 itu terus belum kenal teman-teman nih, teman-teman, terus belum tahu kalau di Indonesia tuh ternyata juga banyak ya gitu yang maksudnya bukan banyak, ada yang melakukan itu gitu di tahun 2019 baru saya ketemu nih teman-teman, ada yang udah dimodifikasi, ada yang pokoknya udah keren-keren gitu. Terus saya baru mulai nyari mobil, waktu itu ganti mobil yang lebih proper gitu. Lebih proper, lebih besar, lebih siap tempur lah gitu daripada mobil saya yang sebelumnya. Baru dari situ ya udah baru saya modifikasi lah mobil itu. 4 tahun itu kan lama Mbak. Iya. Udah kemana aja? 4 tahun itu kan karena 2 tahunnya COVID ya Mas. Iya, tapi jadinya kan COVID katanya malah jalan-jalan pakai camper van. Betul. Jadinya gak kerasa, terus enak banget lagi kan kosong jalanan sepi banget. Terus tempat camping segala macam tuh sepi banget gitu. Terus kalau saya bawa mobil karena saya gak pede nih ya. Gak pede sebagai perempuan sendiri nyetir gitu dengan kemampuan otomotif saya dikit banget. Kemampuan nyetirnya juga dikit banget gitu. Jadi saya tuh baru Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores sampai Larantuka.
Jadi saya belum ke Kalimantan, Sulawesi, saya belum pede gitu. Kayak nggak cuma deh itu. Enggak, Itu karena panjang banget teman-teman ya. ini wah, Jauh Tom, itu. Mas. Tepuk Karena tangan dong. teman-teman di sini nih wah kacau-kacau Mas. Sampai Sulawesi terus lintas negara gitu. Saya minder banget. Newbie ya, Keren, newbie itu. iya newbie lah. Kalau itu tuh teman-teman saya yang di Gajah Camping nih banyak banget. Sumatera tuh udah kayak sehari bisa bolak-balik kali. Gila banget ya benar. Iya. Gitu. Jadi ya baru ke situ aja sih karena emang yang dinikmatin targetnya bukan berapa kota yang pernah didatengin gitu, tapi emang perjalanan dan pengalamannya gitu yang kita Lebih menikmati ya. lebih menikmati perjalanan. Jadi nggak ada target udah sampai sini belum, udah sampai sini enggak sih, kita menikmatin banget lah karena ini gaya hidup ya kan. Gaya hidup. Oke, tapi kalau ngomongin camper van ada tantangannya nggak sih Om? Apalagi di Indonesia sendiri yang saya tahu ya infrastruktur untuk pendukung camper van mungkin masih minim lah. Nah, ada tantangan nggak sih Om sebenarnya? Iya, jadi tadi kembali lagi kepada tujuannya kita untuk campers gitu ya. Iya. Contohnya saya pribadi, saya sudah melewati beberapa step sebenarnya. Mulai dari camping bawa tenda yang kerucut gitu dan setelah itu naik ke atas, kemudian lebih dilengkapi lagi dengan RTT. Tapi ternyata itu belum cukup. Akhirnya mau gak mau kita harus set up satu kendaraan yang bisa melewati atau melintasi rintangan tantangan. Nah makanya sekarang saya set up 4x4 double cabin. Nah itu mau kemana aja sekarang sampai ke pelosok-pelosok dan bisa menjangkau hal-hal yang terkadang nggak terpikirkan. Contoh, kapan hari kami ke daerah Geopark ya, Ciletuh itu. Ciletuh. Itu kita masuk ke jaringan gunung-gunung udah sampai ke bibir pantai di bawah yang notabene kalau kendaraan 4x2 rasanya sulit sekali. Ya. Karena saat pulang nanti itu batu-batu kemudian tebing yang mesti diantisipasi. Jadi memang sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang kita gunakan, tujuan kita mau kemana. Mungkin ini Om, untuk pemula nih, kalau Mbak Nisa bilang newbie tadi kan. Nah ada tips nggak sih kalau saya mau mulai nih mau jadi camper van gitu. Ada tips nggak sih Om? Yang pertama ya mental dulu. Okay. Buat pemula yang mental. Karena segala hal bisa terjadi di alam bebas. Iya. Jadi mentalnya kita nggak boleh kayak mental kerupuk lah kata gitu ya. Ada sedikit masalah, jadi kita harus lebih kuat ya. Itu satu, dari diri sendiri dulu kita harus perkuat. Yang kedua, kesiapan sebelum berangkat. Oke. Ya, semua peralatan mesti kita siapkan. Ya, peralatan masak lah, peralatan kalau ada lampu, kalau kita belum punya kita beli ada power station. Ya. Karena alat utama di camping itu adalah listrik, kemudian air. Oke. Ya kita harus siapkan sebagai persiapan awal. Nah kalau makin istilahnya makin ke depan ya tentunya akan secara otomatis akan kita siap ya. Yeah. Jadi kita bisa learning by doing dari hal-hal yang kita dapatkan dari tantangannya di lapangan. Jadi emang pengalaman lah akan menjawab itu ya. Oke Mbak Nisa mungkin saya ingin sedikit bertanya terkait perawatan 4 tahun Om di jalan. Ya. Pasti kan perangkat-perangkat yang ada di kendaraannya itu, tadi katanya nggak ngerti otomotif ya? Sedikit sekali. Sedikit. Akhirnya jadi ngerti mau nggak mau. Oh akhirnya ngerti? Sedikit-sedikit. Nah itu tuh gimana kalau dari Mbak Nisa ngeliatnya perawatan? Kalau saya yang paling awal saya lakukan adalah join komunitas. Mas. Iya karena saya tahu isinya bapak-bapak semua. Jadi saya pasti dibantuin gitu. Karena selain dinasehatin ya? Selain dinasehatin. Walaupun selalu dikasih tahu jangan lupa ganti ini, tetap aja nggak saya ganti gitu ya. Iya gitu. Jadi awalnya pasti saya join komunitas, terus jadi saya nyimak tuh obrolannya walaupun tadinya nggak ngerti, lama-lama saya agak familiar lah sedikit gitu. Terus kalau saya juga saya catat sukanya gitu. Ini ganti. Ini saya awam banget deh. Saya tuh nggak pernah ngerawat mobil sebenarnya. Jadi segala macam kayak ganti filter solar harus setiap sekian kilometer gitu. Harus saya catat gitu. Terus ya udah abis itu ya yang standar-standar aja lah perawatannya. Walaupun kadang-kadang lupa seperti yang tadi Om Jens bilang mentalnya harus kuat kan. Jadi suatu hari tiba-tiba mobil mati karena lupa ganti filter solar,
walaupun nangis dulu, habis itu tetap bisa berpikir jernih gitu. Ada yang punya filter solar nggak di sekitar sini gitu. Gitu sih. Oke. Iya. Ini menarik sekali sih karena camper van ini gaya hidup yang mungkin terbilang baru sebenarnya Om kalau untuk zaman sekarang saat ini ya. Dan cukup unik ngelihat model-model yang ditampilkan. Nah, dan ini kan tergabung dalam Gajah Camping ya. Iya, betul. Sebenarnya kita mau ngulik sedikit tentang Gajah Camping ini. Sebenarnya ini komunitas yang sudah diikuti berapa orang sebenarnya? Ketua saya ada di bawah sebenarnya ini yang mesti jelaskan ini. Pak Ketua. Boleh nggak saya undang sebentar Om? Boleh. Silakan Pak Ketua jelasin sedikit. Silakan naik panggung Pak Ketua. Daripada saya nanti yang jelasin, nanti salah lagi. Ya. Silakan Om Erwin. Jadi gimana Om? Jadi dari 2022 Om, betul. Karena camping kita tuh, karena kan kita ikut komunitas camper van Indonesia Om. Iya. Jadi campingnya macam-macam tuh, mobilnya ada yang gede, ada yang kecil. Kalau mobil gede ini suka ngerusuin Om. Jadi mobil kecil nggak kelihatan gitu. Terus suka ngacak-ngacak tanah. Nah, dari situ tuh mulai kita grab aja deh mobil-mobil besar nih. Ya. Jadi satu community gitu. Nah muncullah Gajah Camping gitu Om ceritanya. Nah sekarang ini untuk member resmi kita masih hold di 70. Tapi ke depan sudah ada beberapa calon member yang udah ngantri Om. Which is di WA grup kita udah ada hampir 150 orang Om. 150 mobil berarti. 150. Jadi masih ada kurang lebih 80 mobil yang ngantri buat masuk jadi. Tapi udah masuk grup WA ya? Sudah masuk grup WA. Tapi belum anggota. Tapi belum anggota. Ini lucu ini menarik sekali ini. Tapi sebenarnya apa sih requirement atau syarat kalau mau masuk ke komunitas ini, Gajah Camping ini? Sebenarnya mudah Om. Yang penting punya mobil besar. Besar itu which is dimensinya kurang lebih 4,8 ke atas lah ya, 4,7 sekian. Nah terus cc-nya 2.200 ke atas Om. Mau bensin, mau solar, kalau listrik nggak ada ya. Mau after gitu? After boleh. Yang penting cc 2.200 ke atas. Terbang malah terbang. Udah itu aja Om. Sama ikut camping sama kita, udah itu aja. Sama camping ya, Iya, sebenarnya siap. gampang ya. Mudah banget. Yang penting mental Om ya, yang penting mentalnya. Aduh. Betul Om, betul. Mental itu diuji Om kalau kita di outdoor activity ini. Yes. Jadi sekali kita terjerumus, jatuh dalam tanda kutip yang betul ya. Itu bisa nangis. Oh, saya gitu? pernah dapetin Nisa nangis Om. Saya sering nangis Mas. Apa karena lupa ganti filter tadi katanya? Banyak keceplos, Kebiasaan itu. ambles di pasir. Oke. Disclaimer dulu nih abis itu ya kalau di Gajah Camping tuh tadi kan cuma 70 member kayak 70 sedikit ya. member, iya. Dibandingkan dengan member-member yang lain gitu. Tapi 70 orang itu saling kenal. Terus camping mulu kerjaannya. Itu kalau camping mingguan atau bulanan atau? Kadang-kadang orang kerja mereka camping, saya juga bingung. Iya kadang-kadang di dalam kota juga pada camping gitu. Di parkiran suka gelar ginian nih, gelar awning, terus tarik itu kopi, itu bikin kopi Di parkiran gitu. kantor ya? Di parkiran kantor orang ya, bukan kantor sendiri. Gak sopan ya itu namanya. Iya itu makanya. Emang ngeselin Om. Oke, ini pertanyaan terakhir kalau melihat masa depan camper van, terutama di Indonesia, gimana? Dan mungkin kontribusi apa yang mau diberikan oleh Gajah Camping terhadap camper van di Indonesia? Saya kira salah satu event hari ini adalah bagian dari menyemarakkan sebenarnya camper di Indonesia ya. Jadi GK hadir di Autopaganza ini menjadi salah satu kontribusi kami dan kalau para pengunjung mau melihat-lihat dan sekaligus juga ingin melihat aktivitas dari Gajah Camping, bisa nanti akan ada Om Erwin di sana bisa di-scan dari link dari IG-nya Gajah Camping. Dengan makin banyak organisasi camping kan cukup banyak sebenarnya, tidak hanya camping betul. Selain ada Camper Van Indonesia juga banyak sekali grup-grup komunitas yang menekuni dan tidak hanya menekuni tapi sudah menjadi bagian hidup. Ya kan? Gaya hidup. Betul. Ya, style ya. Dan sama-sama kita membangun karena ini merupakan kegiatan yang sangat bagus. Kita hidup bersama alam. Ya. Jadi menikmati tapi juga harus menjaga alamnya.
Tidak hanya menikmati tapi harus menjaga alamnya. Paling betul, menjaga alam juga harusnya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Nisa, Om Jen. Terima Erwin. kasih. Itu dia tadi talk show bersama dengan Gajah Camping membahas camper van di Indonesia. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Dan kita kembalikan ke MC kita Mbak Yeni. Ada. Terima kasih banyak.